Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Video kali ini saya buat tutorial bagaimana cara install Home Assistant di laptop Windows kita. Jadi mungkin belum punya Raspi, belum punya STB, atau sekedar ingin mencoba Home Assistant itu seperti apa sih? Nah, ini kan kita bisa install di laptop Windows kita, sekedar mencoba itu bisa. Mau dipakai terus ya bisa, tapi kan kalau dipakai terus kan rugi karena daya laptop itu kan ya lumayan. Kalau pakai server atau pakai misalnya servernya itu pakai Raspi atau pakai STB itu kan listriknya irit gitu. Hey Google, simak terus videonya. Ucapkan salam. Selamat datang di channel Banjarnegara PLTS. Channel ini berisi tips, trik teknologi, otomotif, elektronik, dan kelistrikan rumah tangga. Jika menurut Anda channel ini bermanfaat, like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Kita perlu tahu, mungkin ada yang belum tahu lah. Home Assistant itu apa itu kan? Ya setidaknya lihat dulu seperti ini nih Home Assistant. Jadi dengan Home Assistant ini saya tentunya untuk penggunaan PLTS ya. Kalau yang lain-lain mungkin ya sama lah, untuk smart home apa segala macam itu bisa kita gunakan. Tapi yang ditekankan di sini, menjadi prioritas di sini bagi saya adalah untuk monitoring online PLTS. Nah, ini bisa dilihat di layar ini. Ini saya bisa tahu pendapatan atau produksi panel surya saya hari ini berapa, terus pemakaiannya berapa, terus PLN-nya itu dapat berapa, inverternya dapat berapa. Ini bisa kita lihat, bisa kita pantau dari sesuai yang kita inginkan, sesuai yang kita butuhkan. Dari harian, mingguan, bulanan, tahunan, semuanya itu bisa kita pantau. Itu salah satu manfaatnya. Jadi kita bisa lihat, kita bisa pantau ini online atau online. Ini lokal atau bisa dia jangkau dari internet seperti Blink itu kan. Kalau kita pakai Blink itu kan kita itu pakai servernya orang kan. Kalau ini kan punya server kita sendiri. Jadi kita bisa berkreasi, kita bisa ya apapun lah, ini punya kita gitu kan, seperti itu. Kalau Blink terbatas, mungkin kalau yang terbaru itu kan cuma 2 perangkat. Dulu Blink yang lama yang legacy itu saya sudah habis, mungkin untuk beli balance itu sampai mungkin habis 500.000, mungkin kisaran di dulu sekitar 500 ribuan. Tapi ternyata malah ini Desember nanti Blink yang pertama itu discontinue, servernya mau dimatikan, ganti Blink yang kedua, Blink IoT itu kalau saya berlangganan itu mahal, itu langganannya malah per bulan. Kalau saya mau yang free itu cuma dibatasi 2 device seperti itu. Jadi kalau 2 device bagi saya kayaknya nggak cukup. Paling 2 sound off atau 2 PSM gitu kan kalau pakai Blink. Yaitu saya gimana ya, kurang lah menurut saya. Terus ya kebetulan saya tadinya juga bingung juga, iseng-iseng. Rencana saya mau bikin Blink lokal server dulu. Tapi ternyata setelah saya nyoba Home Assistant ini, saya lebih suka dan lebih nyaman menggunakan Home Assistant daripada menggunakan Blink. Pertama tampilannya ini saya kurang suka, tapi ternyata malah bisa kita customize, itu bahasa ininya apa ya, masa dimodifikasi ya. Pokoknya kita itu tampilannya seperti apa yang kita inginkan itu kita bisa mencari. Misalnya kita bikin grafik untuk panel surya, untuk watt peak, untuk arus yang masuk, tegangan apa itu lebih banyak daripada menggunakan Blink. Terus ada yang lebih saya sukai lagi. Saya itu kan bukan programmer, tidak punya basic pemrograman sama sekali. Ketika saya menggunakan Home Assistant ini, di sini tuh ada namanya ESP Home.
ESP Home dengan bahasa pemrograman itu YAML. YAML itu memang dirancang untuk mudah dimengerti, biarpun orang awam yang nggak punya basic pemrograman itu bisa dimengerti tanpa harus menginstal library macam-macam kayak Arduino IDE itu. Kalau ini cukup simple, bahasanya juga mudah dipahami, akhirnya saya itu merasa nyaman karena saya nggak punya basic pemrograman itu. Saya merasa nyaman menggunakan Home Assistant ini. Oke, itu sekilas. Sekarang kita menuju ke penginstalannya. Jadi saya itu installnya itu di STB. Kebetulan saya cobanya di STB. Di STB karena Raspi itu sekarang luar biasa harganya, itu malah lebih mahal atau setara dengan komputer atau PC sekarang. Nah, itu solusi murahnya pakai STB. Untuk tutorial install di STB itu ada di video saya, bisa cari saja. STB itu juga murah. STB itu harganya paling kan 200.000, 300.000 itu kalau di Tokopedia itu yang kita pakai bekas IndiHome. Nah, itu bisa. Kita bisa install pakai itu. Tapi hati-hati jangan dikomersilkan karena itu sifatnya barang punya IndiHome. Tapi kok bisa dijual bebas, ya itu bukan urusan kita. Yang jelas itu sudah ada kayak macam lelang apa segala macam hasil keluarnya barang itu, bukan urusan kita. Oke, mungkin kalau ada yang sekedar mau mencoba itu bisa mencoba di dalam arti nggak punya STB, nggak punya Raspi, nah, bisa kita coba di laptop. Kita coba dulu di laptop seperti apa sih itu. Nah, tapi kan kalau laptopnya dimatikan ya servernya ikut mati kan, seperti itu. Masa laptopnya dihidupkan terus atau komputernya dihidupkan terus, ya bisa lah ya, itu nanti. Yang penting kalau mau nyoba kita punya pilihan. Kita punya pilihan ada di sini nih. Di sini itu ada ini nih. Ada install Home Assistant Operating System. Nah, di sini kita punya pilihan itu ada 4 sudahnya. Kita bisa menggunakan VirtualBox, KVM, firmware workstation, Hyper-V. Nah, ini macam apa namanya itu? Komputer di dalam komputer, virtual machine. Ya, kita itu bisa menggunakan itu. Dari 4 itu setidaknya kita bisa. Ini disediakan di sini. Harddisk virtualnya juga disediakan. Ini sangat mudah. Sangat mudah, caranya juga sangat layak, nggak perlu skill lah. Seperti ini nih. Nah, ini ada ini. Kita cukup buat ini nih. Apa namanya ini? Di sini kita pilih, misalnya ini nih, misalnya kalau yang ini bayar ya, ini bayar, ini bayar, ini bayar. Nah, ini yang firmware workstation ini kita bisa trial, itu bisa mencoba, dikasih kesempatan mencoba gratis itu 30 hari. Setelah itu kita disuruh masukkan kode, suruh beli, maksudnya suruh bayar kan, seperti itu. Nah, ini saya kemarin coba pakai ini, pertama nyaman memang. Tapi sudah masa berlakunya habis 30 hari, akhirnya saya nggak pakai. Kalau mau yang pakai yang gratis, kita itu kan orang Indonesia biasanya sukanya gratis, itu kita bisa pakai VirtualBox. Nah, ini pakai VirtualBox ini gratis. Caranya gini, diklik aja. Nah, ini download. Nanti kan kita download. Nah, ini downloadnya macam ini nih. Kita dapat apa namanya? Harddisk virtual. Nah, ini HAOS 9,3, formatnya VDI zip. Nah, ini nanti diekstrak. Nah, kita sebelumnya install ini dulu. Ini nih, Oracle VM VirtualBox Manager. Nah, ini kita install ini dulu, Oracle VM VirtualBox Manager. Ini kita download. Ini gratis, ini nggak bayar ini yang ini. Dan download. Nah, habis itu kita sudah download, ada dua software, satunya VirtualBox Manager, satunya kita download harddisk virtualnya yang dari Home Assistant. Kita pilih, sesuaikan dengan punya kita. Kalau mau
pakai VirtualBox ya VirtualBox. Nah, saya ini dua-duanya punya, nah, tapi sekarang saya coba itu yang VirtualBox ini saya coba. Habis itu diinstal. Nah, konfigurasinya bagaimana? Seperti ini nih konfigurasinya. Jadi intinya kita di dalam virtual machine itu kita membuat sebuah komputer dengan spesifikasi seperti ini. RAM-nya itu minimal 2 GB. Terus penyimpanannya itu 32 GB. CPU-nya itu minimal dual core, 2 CPU kan seperti itu. Di sini ada ininya, ada keterangannya. Terus bagaimana ininya? Caranya seperti ini nih. Pertama buat virtual machine, kita buat komputer. Nah, ini seperti ini. Di sini kita buat baru nih, berkas mesin. Nah, di sini kita bisa bikin. Nah, ini nih. Baru atau tambah ya bisa sama. Ini kita bikin baru. Kita bikin baru di sini ini kita kasih nama, ya terserah mau dikasih nama apa. Coba-coba atau cari apa ya, misalnya HAOS. Nah, seperti ini. Misalnya kita buat. Nah, terus ISO ini apa sih? Ini yang kedua ini nggak bisa dipilih. Ya baris ketiga bukan kedua. Nah, di sini ini kan ada Microsoft Windows. Nah, ini kita pilih di sini kita pilih itu Linux. Kita pakai Linux. Habis pilih Linux kita itu ke atas, scroll ke atas kita pilih ini nih. Linux 2,6 garis miring 3,x 4,x 5,x 64B, tinggal kita klik saja. Nah, habis itu kita ke bawah, kita pilih ke hardware ini kita tentukan RAM-nya. Ini RAM-nya tadi kan 2 GB ya, kita coba itu 2 GB, maksudnya sesuai rekomendasi itu 2 GB RAM-nya. Nah, RAM-nya 2 GB, prosesornya itu 2 gini. Nah, ini jangan lupa ini yang enable EV ini harus dicentang. Nah, terus kita ke harddisk, kita mau memasukkan harddisk virtual. Ini yang dipilih opsinya itu kita menggunakan ini nih, use an exciting virtual harddisk file. Nah, ini yang kita download tadi, kita ini masukkan dari sini. Misalnya belum ada ini tambah. Nah, tadi downloadnya ditaruh di mana? Nah, di sini misalnya ya. Nah, ini tinggal diklik open seperti ini nih. Choose atau bahasa sininya ya dipilih. Nah, begitu tok. Udah. Habis itu finish. Nah, ini kita sudah punya komputer secara virtual. Ada yang lupa belum saya sampaikan. Jadi biar antara komputer virtual ini sama komputer laptop kita itu nyambung, itu untuk ya sayang, untuk kartu jaringannya itu dibikin jembatan bridge kan jembatan ya. Jadi 2 kartu jaringan ini kita bikin bridge atau jembatan, jadi nanti terhubung seperti itu, sangat mudah. Ini di sini juga ada semuanya, ini pengaturan apa segala macam. Nah, di sini ini kita pilih jaringan. Nah, kartu jaringan ini kita pilih. Dan di sini ini ada kartu jaringan. Nah, kita pilih, scroll ke bawah, kita itu adaptor terbridge. Intinya ya kartu jaringannya itu biar terhubung ke laptop ini seperti itu. Tinggal pilih, kita next. Habis itu kita bisa menghidupkan home assistant kita. Nah, gini, coba ya, mana ya tadi. Oke. Ini yang ini kita hapus dulu. Tadi ini kita hapus karena cuma buat ini aja. Nah, ini. Sekarang ini berarti ini komputernya ini sudah ini kita jalankan dulu. Jalankan itu kita dari ini dulu. Kita matikan dulu komputernya. Nah, seperti ini nih. Ini komputernya posisi mati, berarti ini komputernya kita siap hidupkan. Kita mulai, klik mulai di sini. Ketika komputer sudah dihidupkan, komputer virtualnya hidup, kita itu nanti masuk ke situ home assistant. Nah, jadi kita masuk, bisa kita akses. Setelah komputer virtualnya hidup, kita itu akan mendapatkan IP address ini. Nah, ini ada IP addressnya 192.168.169.145. Ini punya saya seperti itu. Nanti punya rekan-rekan beda lagi.
kita menuju ke ya misalnya Google Chrome lah ya, misalnya Google Chrome atau apa ya. Nah, kita ketikkan di situ di Google Chrome ini, kita ketikkan di HP juga nggak masalah, sama aja. Saya kita coba di HP itu bisa juga, nggak harus di komputer. Ini kita tinggal ketikkan 145 misalnya seperti ini. Tadi kan IP-nya seperti itu 168 169 145. Nah, ini IP yang diberikan itu di jaringan itu kita tadi seperti itu. Kita buka tinggal enter. Nah, ini kita masuk. Kalau yang pertama itu sekitar tulisannya sekitar memakan waktu 20 menit, yang baru ini kan punya saya udah terinstall. Ini kita tinggal buat akun. Pertama itu kita diperintahkan buat akun. Kita kasih nama sama username kita biar kita bisa login. Habis itu kita login, masuk. Nah, setelah login ya kita akan masuk ke Home Assistant. Nah, seperti ini Home Assistant. Ini Home Assistant ini posisinya kosong. Posisinya kosong, belum diapa-apakan, masih utuh. Nah, kita mau untuk PLTS itu mulainya dari mana? Waduh, kan ini. Ini di sini di baris keduanya itu ada energi. Ini bisa ini nih. Ini untuk monitor, ini apa namanya, listrik, segala macam kayak punya Tesla itu ya di sini nih. Kalau pakai ini berarti kita harus menyesuaikan sensornya. Kita sudah mulai, hardware-nya itu kita sesuaikan, software-nya ini kita mengikuti. Nah, ini sebagai opsi saya, kalau saya langsung ini pakainya, saya pakai SP Home. Saya buat ininya di sini untuk monitor panel surya di sini. Nah, ini saya pakai PASM 17 bisa, pakai ini bisa. Kalau untuk sound off bisa. Di sini kita tinggal masuk ke setting, di sini ada add-on, di sini kita cari add-on store. Di add-on store itu kita bisa milih cari sound off. Sound off itu yang value apa ya? Saya lupa. Bukan di sini. Kalau sound off itu kita harus nginstal Home Assistant Community Store. Nah, itu kita masuk bisa di situ. Home Assistant Community Store. Nah, itu nanti ini video lain lagi aja. Itu tapi bisa pakai sound off. Maksudnya saya sudah pakai sound off. Ini. Ini salah satunya kan, ini sensornya ini saya pakai sound off. Jadi kita harus nginstal ini nih. Home Assistant Community Store. Nah, ini di sini ada pilihan ini. Kalau ini versi STB yang ini nih. Yang versi STB yang punya saya, yang tadi belum ada. Ini ada Sound Off LAN. Nah, ini kita bisa install ini. Nah, ini sebelum bisa masuk ke Sound Off LAN ini, yang punya Home Assistant yang kita buat tadi, yang virtual machine ini, kita juga harus install Home Assistant Community Store. Nah, ini panjang lagi kalau ini, nanti kepanjangan. Intinya untuk video kali ini saya cuma membahas cara menginstal Home Assistant di laptop Windows kita untuk pengenalan, atau sekedar ya biasalah, orang Indonesia itu kan sukanya yang mencoba-coba dan gratis. Sama kayak saya dulu juga cuma coba-coba, ternyata daripada bling kok ternyata lebih nyaman ini gitu loh. Nah, kalau ini kan masih lokal maksudnya di jaringan ini saja, di wifi kita saja. Kalau kita keluar rumah ini sudah nggak bisa nyambung. Cara untuk nyambungnya bagaimana biar bisa diakses dari, katakanlah dari kantor, dari mana-mana. Nah, itu ada ininya lagi. Ini kalau dibahas di sini kayaknya terlalu ini. Ini punya saya sudah biasa diakses dari kantor pakai Cloudflare sama apalagi itu. Sama Tilescale juga bisa pakai VPN, pakai apalagi itu. Satu lagi. Pokoknya saya dulu juga malah udah pernah buat videonya. Itu jadi kita bisa mengakses punya kita itu dari luar jaringan, itu bisa. Pakai internet itu bisa. Itu sebagai perkenalannya. Nah, ini untuk tutorial installnya apa segala macam, ini di sini juga sudah ada di Home Assistant. Ya, nanti saya sertakan linknya biar dibaca. Biar ngomong download juga saya ini bisa taruh di bawahnya di deskripsi. Sangat mudah, sekedar untuk mencoba. Nanti ini kita bisa gunakan untuk fungsinya ini masih ini ya. Fungsinya banyak sekali, bisa juga untuk pantau CCTV, untuk apa segala macam. Ini namanya Home Assistant, itu sangat luas. Ibaratnya itu sebuah operating system, ini masih kosong, tinggal isi apa aja.
Cuma karena ini untuk PLTS, karena saya juga untuk PLTS ya, nanti kita bahas yang PLTS. Tapi selain untuk PLTS ini juga banyak sekali. Kegunaannya sangat banyak sekali. Lihatlah di YouTube, banyak sekali itu. Nah, seperti itu. Ini sudah seperti ini aja, kita sudah bisa mencoba Home Assistant di laptop Windows kita. Itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang mau ditanyakan ya, tinggal di komentar saja. Insya Allah saya jawab, kalau saya bisa. Kalau nggak bisa nanti saya bilang aja, saya nggak bisa. Pusing. Itu aja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.